Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Karya Alvaro Zian. Bab 60. Mencinguk. Sayang, ujar Demian menggenggam tangan Adele yang terlihat dingin. Wajahnya masih pucat. Anak kita, tanya Adele pelan. Dia masih belum punya tenaga. Anak kita sehat, mereka lucu, abangnya tampan, adiknya cantik seperti kamu. Bisik Demian pelan. Jangan pikirkan apapun sayang, pikirkan kesembuhanmu. Aku mencintaimu. Kami butuh kamu sayang. Lanjut Demian, Adele mengangguk pelan. Bibirnya sedikit tertarik dan air matanya menetes bahagia. Dia saat ini sudah menjadi seorang ibu. Hal yang paling dia tunggu selama ini. Kamu istirahat saja ya. Aku ingin kamu sembuh dan kita bisa bersama merawat mereka. Saat ini sudah ada Bi Ina yang mengurusinya. Jelas Demian sambil mengusap lembut rambut Adele. Ada Mas Heru di luar bersama Haikal. Mereka melihat anak kita dan kamu, sayang. Apa kamu mau bertemu mereka? Tanya Demian dan diangguki Adele pelan. Demian mencium kening Adele dan segera keluar. Tadi suster mengatakan Adele belum boleh ramai dikunjungi. Takut perutnya malah menegang usai operasi. Mas, masuklah bersama Haikal, ucap Demian. Bagaimanapun juga Demian tidak mengizinkan Haikal masuk sendiri. Dia takut Haikal malah berbicara macam-macam, sehingga Adele malah bertambah sakit. Del, selamat atas kelahiran anak kalian, ucap Pak Heri mendekat. Terima kasih Pak, bagaimana Papa bisa tahu? Tanya Adele. Adele tidak bisa merubah panggilannya pada mantan mertuanya ini, karena sudah terbiasa. Dan Adele juga sudah menganggap Pak Heru sebagai orang tuanya sendiri, karena kebaikan lelaki ini. Haikal yang mengatakan karena Demian tidak masuk kantor beberapa hari ini. Jawab Pak Heru membuat Adele menatap Haikal yang hanya diam di samping papanya. Papa berharap kalian semua bahagia. Sudahi perang dingin ini, dan cari kebahagiaan kalian masing-masing. Mungkin kamu masih menyimpan rasa amarah pada Haikal. Tapi saat ini kamu dan Demian sudah bahagia. Maafkan Haikal, nak. Pinta Pak Heru. Selama ini Pak Heru ingin berbicara empat mata dengan Adele. Tapi selalu tak memiliki waktu. Pak, aku sudah lama memaafkan Haikal. Sejak menikah dengan Demian, aku merasa hidupku sangat sempurna. Bahkan Tuhan menjawab langsung semua doaku. Saat aku bersama Demian, tak ada alasan untuk tak bahagia bersama laki itu. Aku hanya minta pada Haikal, cobalah menghargai seorang perempuan, karena dia juga terlahir dari rahim seorang perempuan. Jaga dan sayangi apa yang sudah kamu miliki, karena jika sudah pergi tak akan bisa kembali. Ucap Adele pelan, meskipun Adele berbicara pelan tapi cukup menyentuh hati Haikal. Del, maafkan aku. Ucap Haikal tertunduk, dia merasa malu menatap Adele. Aku salah selama ini, Del. Aku hanya mementingkan diriku sendiri, tanpa mempedulikan perasaanmu. Lanjut Haikal. Adele menarik sudut bibirnya kecil, dan meminta Haikal mendekat dengannya dengan gerakan tangan. Kamu tahu hal terbesar yang aku inginkan selama ini? Tanya Adele dan dijawab gelengan oleh Haikal. Anak, aku sangat ingin memiliki anak, dan itu tidak aku dapatkan dari kamu, karena kamu mengatakan aku mandul. Ucap Adele sedikit gemetar jika mengingat ucapan Haikal dulu. Del, maaf. Aku bodoh, Del. Aku egois. Aku memang lelaki yang brengsek. Ucap Haikal mendekat pada Adele dan menggenggam tangannya. Demian mengajarkanku banyak hal. Demian memberikanku semangat. Bahkan saat aku rapuh, Demian hadir memberikan cinta yang aku pun tak bisa menolaknya. Hingga kami memutuskan untuk menikah. Mungkin aku salah menikah dengan pamanmu, hanya untuk dendam saat itu. Tapi semuanya sirna dengan perlakuan baik Demian. Dia menyayangiku lebih dari dirinya sendiri. Bahkan dia memperlakukanku seperti ratu. Aku Adele menitikkan air mata, mengingat betapa sabarnya Demian menghadapi Adele selama ini. Kamu tidak salah, nak. Kamu nyaman bersama Demian. Memang itu yang seharusnya terjadi. Karena kamu sudah menderita selama ini bersama Haikal. Potong Pak Heru. Kami sudah bahagia dengan hadirnya anak di tengah-tengah kami. Jadi tolong jangan lagi ganggu kehidupan rumah tangga kami, Kal. Ucap Adele dan diangguki Haikal. Air mata Haikal jatuh. Dia menyadari kesalahannya selama ini. Adele benar-benar wanita hebat dan kuat.
Haikal berharap suatu saat nanti dia bisa mendapatkan wanita seperti Adele sebagai istrinya. Carilah kebahagiaanmu yang lain, tata kembali kehidupanmu. Lanjut Adele menyadari Haikal bahwa dia hanya milik Demian. Pak Heru menepuk pundak Haikal pelan, memberikan semangat untuk anak lelakinya ini. Sementara itu di sisi lain, sayang, anak kita mana? Tanya Adele, saat ini kondisinya sudah mulai semakin membaik. Masih di ruang bayi, dokter bilang kamu harus istirahat dulu sayang. Takutnya kamu malah stres dan ASImu tidak bisa keluar. Jelas Demian sambil memberikan satu potong buah apel pada Adele. Lalu sekarang mereka diberikan apa? Tanya Adele, karena memang Adele belum memberikan ASInya saat ini. Susu formula ASImu belum keluar selama kamu tidak sadar kemarin. Memang ASI makanan terbaik mereka, tapi jika kamu belum bisa memberikannya, jangan dipaksakan sayang. Nanti dilatih saat keluar dari rumah sakit. Ucap Demian, dia tidak mau Adele stres dan malah memperburuk keadaannya. Kasihan anak mereka terlalu lama jauh dari Adele. Pulihkan dulu dirimu, setelah itu kita akan bertemu si kembar. Namanya siapa sayang? Tanya Adele, memang mereka belum pernah membahas soal nama. Kamu maunya apa? Tanya balik Demian. Adele tampak berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala. Dia tidak memiliki pilihan nama. Kamu terlihat cantik dalam keadaan apapun. Puji Demian tersenyum kecil, melihat wajah polos Adele. Meskipun tanpa make up, perempuan ini cantik natural. Adele memukul lengan Demian kecil. Saat seperti ini sempat-sempatnya dia menggombal. Istirahat dulu sayang, besok kita bahas lagi masalah nama. Ucap Demian menarik selimut Adele dan mengecup pipi istrinya ini. Bersambung.